Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Pojok Parenting. Oke. Bunda, ada beberapa yang konsul ke saya atau melalui Japri pada umumnya bertanya atau mengkonsulkan bagaimana sih cara mengatasi anak yang susah diatur. Saya berpikir atau saya jawab, sebetulnya semua anak itu bukan tidak bisa diatur. Semua bisa diatur anak itu. Cuman bagaimana kita menangani anak itu? Saya kasih penjelasan begini, bahwa kita harus paham, kita harus tahu bagaimana cara menangani anak. Itu ada tidak seenaknya menangani. Artinya begini, harus punya prinsip bahwa atau tanamkan dalam pola pikir ayah bunda semua bahwa anak belum pernah jadi orang tua, tapi orang tua pernah jadi anak. Sini yang harus digarisbawahi. Artinya bahwa ketika kita menangani anak, ketika kita menghadapi anak, jadilah kita masuk ke dunia anak itu sendiri, karena kita pernah jadi anak. Jangan terbalik atau jangan dipaksakan anak masuk ke dunia kita. Ketika anak dipaksa masuk ke dunia kita, maka yang akan kita hadapi merasa anak itu susah diatur. Kenapa? Karena anak dipaksa masuk ke dunia kita, tapi harus terbalik bahwa kita harus masuk ke dalam dunia anak. Itu salah satu strategi atau cara menghadapi anak. Masuklah ke dunia anak karena kita pernah jadi anak. Jangan anak dipaksa masuk ke dunia kita. Jadi sebetulnya bukan anak susah diatur, tapi cara kita menghadapi anak tidak dengan ilmunya. Maka salah satu ilmu tipsnya adalah masuk kita ke dalam dunia anak. Sehingga ketika kita sudah masuk ke dunia anak, maka anak akan mengikuti apa yang kita inginkan. Dan yang kedua, perlu ayah bunda tahu bahwa anak paling tidak mau diperintah dan dilarang. Jadi ketika kita memerintah, bagaimana sih kalimat yang kita sampaikan kepada anak supaya terkesan anak tidak diperintah atau tidak dilarang? Salah satu contoh begini, ketika anak itu berlari-lari, kemudian kita melarangnya, nah jangan lari. Nah itu yang kalimat-kalimat yang negatif atau yang tidak masuk ke dalam pikiran anak, sehingga yang terkesan dalam pikiran anak bahwa pelarangan itu, contoh begini, nah jangan jangan lari-lari. Yang ada di pikiran anak tidak ada alternatif. Ketika anak dilarang jangan lari-lari, maka yang ada di pikiran anak, kalau saya tidak lari-lari, lantas apa yang harus saya lakukan? Nah itu. Jadi dirubah kalimat-kalimat itu. Perubahannya begini, nggak usah lari-lari, jalan juga bisa. Nah artinya yang ketangkap oleh anak, ketika dilarang lari tapi ada alternatif bahwa nggak usah lari, jalan juga sudah cukup. Nah, itu. Jadi kita harus tahu strategi apa yang diinginkan anak. Jangan sampai keinginan orang tua dipaksakan masuk ke dalam pikiran anak, tapi ikuti alur pikiran anak. Artinya kita harus masuk pada dunia anak. Itu sementara tips cara menghadapi anak yang sederhana sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.